Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Aditama Putri, dosen kebidanan dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengajar mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Ini adalah pertemuan pertama dengan Bu Lydia ya untuk mata kuliah penulisan ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara daring tentang bagaimana melakukan penelusuran ilmiah yang akan dibagi menjadi dua bagian. Nah, untuk bagian pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep penelusuran ilmiah atau tentang bagaimana cara kita untuk mengambil sebuah referensi atau pustaka dari lembar kerja kita yang baik dan benar. Oke. Saya share screen dulu nggih. Nah, baik, kita akan belajar tentang penelusuran kepustakaan, yaitu tentang bagaimana kita mengambil sebuah pustaka atau referensi di lembar kerja kita, baik itu kita sedang membuat makalah misalnya, skripsi, tesis, atau disertasi, dan lain sebagainya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari pustaka? Penjelasan makna pustaka, dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, sebagai berupa definisi sinonim. Nah, kata pustaka ini dianggap bersinonim dengan 3 kata benda, yaitu kitab, buku, dan buku primbon. Nah, kepustakaan itu lebih dikenal dalam istilah bahasa Inggris yang lazim disebut dengan bibliografi atau reference. Biasanya dijumpai pada akhir sebuah karangan atau akhir sebuah artikel ataupun bagian akhir dari sebuah buku. Nah, lebih lanjut, kepustakaan ini mempunyai arti daftar buku atau daftar referensi yang menyangkut suatu karya ataupun daftar buku yang digunakan untuk menyusun suatu karya tulis. Kemudian, pustaka ini itu sama dengan referensi. Referensi itu sering dikatakan oleh kita, jadi, "Eh, kamu referensinya pakai apa? Eh, kamu referensinya dapat dari mana?" Itu sebenarnya sama dengan pustaka, yaitu sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pertanyaan dengan tegas atau, referensi ini juga dikenal dengan sebutan rujukan. Nah, referensi ini merupakan semua bahan acuan yang dipergunakan oleh penulis suatu karya ilmiah untuk memperkokoh dukungan atau memperkuat argumennya tentang argumen yang dipaparkannya di dalam tulisan, baik berupa karya tulis mahasiswa ataupun dosen dalam karya tulis profesi, seperti misalnya pejabat fungsional pustakawan juga melakukan yang namanya pembuatan referensi ini. Nah, jadi sudah bisa disimpulkan ya bahwa pustaka itu sama dengan referensi dan pustaka dan referensi ini adalah suatu, rujukan yang dipakai oleh kita untuk, memperkokoh dukungan tentang argumentasi yang kita paparkan, gitu. Nah, apa sih tujuan penambahan pustaka atau penambahan referensi pada, lembar kerja kita atau pada artikel atau pada, tulisan yang kita buat? Yang pertama tujuannya adalah untuk memperkuat teori dan argumentasi pada lembar kerja kita. Misalnya nih, kita mengatakan bahwa pendidikan itu berpengaruh terhadap kemampuan atau kemauan ibu untuk memberikan imunisasi pada bayinya. Lah, kita mengatakan seperti itu, apa yang mendukung, teori yang mendukung? Oh, misalnya adalah teori perilaku, misalnya seperti itu. Maka nanti kita menambahkan teori-teori yang lain atau hasil penelitian yang lain yang berkata sama dengan apa yang kita katakan. Kemudian yang kedua adalah
Untuk apa sih kita menambahkan referensi? Ya sudah Bu, kita nulis aja karya ilmiah itu meskipun kita ngambil dari buku misalnya, nggak usah dikasih kutipan, nggak usah ditulis referensinya dari mana. Tidak boleh seperti itu, karena itu artinya ketika kalian menulis sesuatu dan kalian tidak mencantumkan dari mana sumbernya, maka kalian dianggap tidak menghargai karya atau ide atau pendapat atau teori orang lain. Oleh sebab itu, penambahan daftar pustaka atau penambahan referensi dalam lembar kerja kita itu bertujuan untuk menghargai karya orang lain, ide orang lain, pendapat orang lain, atau teori orang lain. Itu. Kemudian yang ketiga adalah menghindari plagiarisme. Kalau kalian misalnya tidak mencantumkan referensi pada lembar kerja kalian, kemudian itu masuk di dalam internet, misalnya ya, kemudian dibaca oleh si yang punya ide ini, loh ini kan kata-kata yang pernah aku buat, ini kan teori yang pernah aku buat, tapi kenapa si A ini tidak mencantumkan referensinya, bahwa dia ngambil dari buku saya misalnya referensi ini, maka saya bisa menuntut si A ini ke depan meja pengadilan bahwa kamu telah melakukan plagiarisme atau plagiat terhadap suatu karya tulis. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya plagiarisme atau tuntutan terhadap praktek plagiarisme, ya, jadi plagiarisme itu seperti mengambil tulisan orang lain tanpa mencantumkan referensi dan itu merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Maka untuk menghindari itu semua, kalian wajib menuliskan dari mana sumber referensi yang kalian masukkan di dalam karya tulis atau lembar kerja kalian. Kemudian yang keempat adalah memberikan informasi pada para pembaca. Kadang-kadang para pembaca itu kan dia membaca konsep misalnya konsep perilaku bla 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 bla. Oh, ternyata ini diambil dari buku si A. Maka si pembaca ini bisa menelusuri referensi tersebut. Nah, jadi bisa kemudian, oh ini dapat dari buku A, maka aku akan beli buku A untuk sebagai bahan tambahan bacaan saya atau bahan tambahan untuk referensi saya nanti. Kayak gitu. Itu adalah tujuan-tujuan melakukan penambahan pustaka atau referensi. Bu, apakah menulis referensi atau daftar atau pustaka ini wajib? Hukumnya jelas, ini wajib hukumnya. Oke, lanjut ya. Nah, sumber referensi ini ada banyak, tapi tidak semuanya bisa digunakan. Nah, sumber rujukan atau sumber referensi yang dapat dipakai sebagai landasan yang digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah atau suatu lembar kerja kita itu dapat diperoleh dari dua sumber, sumber non-elektronik dan sumber elektronik. Kita jelaskan satu-satu ya. Kalau sumber non-elektronik itu adalah literatur pustaka yang tercetak. Tapi kalau sumber elektronik itu adalah literatur pustaka yang bisa diakses secara online. Nah, mahasiswa zaman now nih biasanya suka sekali yang secara online ini karena tinggal ketik, cari di bawah Google, selesai semua urusan, kan gitu ya. Tapi kita tidak boleh melupakan juga yang non elektronik karena kadang-kadang ini juga masih tetap dicari. Oke, sumber non elektronik yang bisa digunakan sebagai daftar referensi adalah yang pertama adalah buku teks. Buku teks ini buku, ya udah buku yang bisa kalian pinjam di perpustakaan atau kalian beli itu buku teks. Kemudian buku teks ini yang ber-ISBN ya. Kalau tidak ber-ISBN itu tidak bisa digunakan sebagai sumber referensi. Kemudian yang kedua adalah jurnal ilmiah. Yang ketiga, skripsi atau tesis atau disertasi milik orang lain. Kemudian yang keempat adalah makalah seminar, baik online maupun offline, biasanya juga ada yang versi online. Kemudian laman majalah atau koran, yang offline ya, jadi yang benar-benar kalian beli di toko majalah atau koran yang kalian beli, atau juga berupa laporan rutin. Itu juga sumber rujukan yang bisa dipakai. Kemudian yang sumber elektronik apa? Nah, sekarang nih ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa mahasiswa juga bisa tanpa buku teks misalnya.
mahasiswa dapat dari e-book atau internet book ya, itu bisa juga. Sekarang ada yang gratis, banyak juga yang berbayar. Nah, e-book, jadi tidak perlu pakai yang buku yang cetakan itu juga bisa. Kemudian e-jurnal, atau e-jurnal ilmiah, itu bisa diperoleh secara online dan secara gratis, ada juga yang berbayar. Kemudian laman web resmi dari pemerintah, misalnya laman web dari Kemenkes, Depkes, kemudian laman web dari misalnya laman web dari WHO kayak gitu, itu bisa digunakan. Kemudian yang keempat adalah e-majalah atau e-news, itu kan sudah banyak ya sekarang majalah-majalah atau koran-koran yang elektronik, itu bisa juga digunakan. Dan lain-lain. Dan lain-lain ini seperti misalnya skripsi, tesis, disertasi yang terpampang nyata di online itu bisa. Laporan rutin di online juga bisa. Makalah, seminar yang diperoleh secara online itu juga bisa. Tapi tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus kalian penuhi di mana sumber-sumber referensi ini bisa kalian gunakan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Yang pertama, sebentar. Ini sumber referensi. Nah, yang pertama adalah, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah buku teks, termasuk juga e-book ya. Jadi, apa sih buku teks? Buku teks ini adalah sumber pembelajaran utama. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Mengapa buku teks ini menjadi sumber pembelajaran utama? Karena biasanya buku teks ini dipakai sebagai referensi pada bagian konsep atau teori dasar dari sebuah ilmu yang dipakai pada lembar kerja kita. Misalnya nih, konsep perilaku, teori perilaku, atau teori health belief model, atau dan lain sebagainya, teori-teori tertentu itu biasanya hanya ada di dalam buku atau di dalam e-book. Biasanya dosen pembimbing ini masih tetap minta bahwa referensi itu juga harus ada yang dalam bentuk buku teks itu. Oke, buku teks yang diakui untuk referensi itu adalah kurang lebih 10 tahun dari tanggal terbit. Misal kita sudah ada di 2021 ya sekarang, berarti yang bisa dipakai itu adalah buku teks yang terbit dari tahun 2011 ke atas. Tuh. Tapi Bu, bagaimana dengan buku teks yang sifatnya itu adalah konsep dasar, misalnya kayak health belief model, kemudian teori tentang proses model, misalnya kayak gitu, itu kan memang buku teksnya itu buku teks yang lampau tahun 1900 sekian-sekian, itu boleh digunakan. Tapi kalau misalnya buku teks yang bukan tentang konsep dasar suatu ilmu itu harus yang minimal 10 tahun terakhir. Tuh. Ada juga kadang-kadang pembimbing yang dia minta 5 tahun terakhir. Itu tergantung dari pembimbing akademik kalian masing-masing. Oke. Yang kedua adalah jurnal ilmiah atau jurnal akademik. Bu, apa sih jurnal itu? Cari di jurnal, masuk di jurnal kayak gitu kan sering kita dengar tuh dari dosen-dosen. Nah, kita akan mengenal jurnal ini. Jadi jurnal ilmiah adalah publikasi ilmiah yang berisi sekumpulan artikel yang pada umumnya terbit secara reguler, seperti misalnya 2 kali atau 4 kali dalam setahun. Jadi itu biasanya jurnal ini banyak tersebar di online. Offline-nya ada, tapi kita harus berlangganan secara langsung. Jurnal ini, naskah artikel yang ada di jurnal ini adalah yang sudah direview atau dievaluasi oleh tim reviewer, kemudian habis itu diterbitkan secara online dengan topik tertentu.
Sehingga, ketika kita mengambil di jurnal seseorang itu biasanya memang dalam topik tertentu dan hanya untuk kalangan tertentu yang mengerti tentang si isi dari jurnal tersebut. Beda dengan makalah beda dengan majalah yang semua orang bisa membaca dan bisa mengerti apa yang dibahas di dalamnya. Jadi jurnal itu pada umumnya juga berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan setiap artikel. Jadi jenis artikel yang ditulis itu bukan sebatas laporan penelitian, tapi juga bisa berupa review literatur. Apa saja sih isi dari jurnal ilmiah? Terdiri dari judul, abstrak, deskripsi, pengantar, ya deskripsi pengantar maksud saya, kemudian kajian pustaka, metodologi, hasil analisis, diskusi atau pembahasan, dan implikasi hasil penelitian. Kadang juga disertai dengan usulan agenda riset, lanjutan, dan rekomendasi. Loh Bu, isi artikel jurnal ini kok hampir sama sih dengan skripsi atau tesis gitu ya, atau disertasi gitu ya. Memang sama. Oke. Jadi sudah kalian bisa bayangkan bahwa jurnal ilmiah itu sama dengan artikel penelitian, yaitu sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat secara singkat. Jadi yang tebal itu skripsi kalian yang tebal sebanyak 150 halaman, kemudian kalian buat singkat menjadi satu artikel, tapi lengkap isinya. Intisarinya ada di situ semua. Yang kemudian karya tulis ilmiah yang sudah dibuat ringkas oleh kalian itu diterbitkan baik secara online maupun offline oleh suatu penerbit tertentu. Biasanya penerbit-penerbit ini dari universitas tertentu atau stikes tertentu. Kemudian bisa juga dari asosiasi misalnya IBI, apa kalau kesehatan masyarakat ik, ik, anunya ya, apa? IKMI Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Itu yang menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini bisa dipakai oleh kita sebagai suatu referensi adalah jurnal ilmiah yang terbitan 5 tahun terakhir. Itu masih bisa digunakan. Lewat dari itu biasanya sudah gak mau dosen pembimbingnya. Nah, penggunaan jurnal ilmiah sebagai referensi ini sangat disukai oleh dosen, pembimbing, atau reviewer. Jadi kalau kalian membuat skripsi atau tesis atau disertasi, banyak-banyak menggunakan jurnal ilmiah ini sebagai referensi, maka dosen pembimbing kalian akan menyukainya. Oke, jenisnya ada berapa Bu jurnal ilmiah ini? Ada 2, jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah internasional. Kalau jurnal nasional itu penerbitnya dari Indonesia, tapi kalau jurnal internasional itu biasanya berbahasa Inggris, penerbitnya dari luar negeri. Yang mana Bu antara 2 jurnal ini yang disukai oleh dosen pembimbing? Tentu saja jurnal internasional. Jadi kalau kalian membuat karya tulis ilmiah, membuat skripsi, tesis, atau disertasi, maka yang sangat disukai oleh dosen pembimbing adalah daftar pustaka kalian lebih banyak memakai jurnal-jurnal internasional. Tentu itu akan lebih menguras tenaga dan otak kalian dalam melakukan melakukan parafrase dari jurnal tersebut ke dalam makalah kalian. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah skripsi atau tesis atau disertasi. Bu, bisakah ini dijadikan sebagai sumber referensi kita? Bisa. Jadi, laporan skripsi, tesis, atau disertasi seseorang itu yang kalian dapatkan secara online melalui internet ataupun offline di perpustakaan universitas atau stikes kalian masing-masing, itu bisa banget digunakan menjadi sumber referensi bagi lembar kerja kita. Tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah jelas siapa pembuatnya, misalnya skripsi atau tesis punya Lydia Aditama Putri. Judulnya apa, tahun pembuatannya kapan, dan jelas dari institusi mana skripsi ini dibuat. Kadang-kadang nih, yang menjadi penyakit mahasiswa adalah udah gak jelas siapa
mereka itu mengambil, laporan skripsi atau tesis atau disertasi seseorang itu yang nggak jelas siapa pembuatnya, siapa apa judulnya. Kadang-kadang di internet kan kita lihat ya, kalau kita mencari referensi itu tiba-tiba ada bab satu pendahuluan, sret, ada ya gitu di internet. Tapi itu aja isinya, nggak jelas siapa yang, punya bab satu ini atau siapa yang punya bab 2 ini. Nggak jelas siapa, judulnya apa, tahunnya kapan, dari institusi mana, itu nggak bisa digunakan. Ayo yang sering kayak gini, mulai sekarang sudah harus, di-stop, kebiasaan kayak gini, mencari sumber referensi yang tidak jelas. Nah, laporan skripsi atau tesis atau disertasi yang bisa dipakai oleh kita sebagai referensi ini adalah terbitan 5 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya adalah referensi dari makalah seminar. Makalah sebuah seminar, PPT sebuah seminar, maupun proceeding sebuah seminar, baik offline maupun online bisa digunakan sebagai referensi. Asalkan ini tadi ya, jelas siapa yang membuat, apa judulnya, kapan tahun, seminar ini diadakan, dan jelas dari institusi mana. Mengapa Bu harus jelas seperti ini? Karena apa? Karena kalau nggak jelas nanti gimana kalian bisa menuliskan, kutipannya? Bagaimana kalian bisa menuliskan di daftar pustaka kalau nggak jelas? Itu ya. Nah, yang bisa dipakai sebagai referensi adalah terbitan 5 tahun terakhir. Oke, lanjut ya. Kemudian laman majalah atau koran ini bisa, baik offline maupun online. Bisa digunakan sebagai referensi. Asalkan, nah itu tadi sama aja, jelas siapa pembuatnya. Kalau editornya nggak jelas atau siapa pengarangnya nggak jelas di majalahnya itu ya atau korannya itu nggak bisa digunakan. Kemudian judulnya, tahunnya, dan jelas penerbitnya dari mana. Kalau laman majalah atau koran baik yang offline maupun online ini, eh, kalau offline biasanya sudah jelas semua siapa yang membuat, judulnya, tahunnya, penerbitnya dari mana. Tapi kalau misalnya online, yang kadang-kadang nggak ada itu siapa yang membuat. Seperti misalnya editornya siapa, atau wartawannya siapa, itu kan kadang-kadang nggak jelas. Itu nggak bisa digunakan sebagai referensi ya. Dan yang bisa dipakai oleh kita sebagai referensi kalau misalnya kita mau mengambil dari majalah atau koran adalah terbitan terbaru atau informasi terbaru. Boleh Bu, misalnya informasi yang kurang dari itu, boleh. Asalkan tidak lebih dari 5 tahun dan itu sesuai dengan apa informasi yang ingin kita dapatkan. Tapi biasanya pembimbing itu masih selalu bilang, yang terbaru mana? Ada data terbaru tidak? Itu. Kemudian selanjutnya adalah laporan rutin. Baik offline maupun online, ini bisa digunakan sebagai referensi. Asalkan, nah ini ya, jelas siapa yang membuat, judulnya, tahunnya, dan jelas penerbitnya itu dari mana. Contoh laporan rutin itu seperti apa, Bu? Misalnya laporan dari Riskesdas, laporan Puskesmas, profil kesehatan Indonesia, profil kesehatan kabupaten, dan sebagainya. Itu kan dilaporkan secara rutin dan diterbitkan secara rutin online, misalnya per 3 bulan, per 1 tahun, per 5 tahun. Itu bisa digunakan. Nah, yang bisa dipakai sebagai referensi adalah terbitan yang terbaru. Nah, ini udah nggak bisa ditoleransi lagi, harus yang terbaru. Misalnya ada Riskesdas 2013 dengan Riskesdas 2018, ya jelas yang dipakai adalah Riskesdas 2018. Kalau yang 2013 sudah nggak mau pembimbingnya. Sekarang kan ada Riskesdas yang terbaru laporannya, kenapa kamu pakai yang 2013? Saya nggak mau ini. Pasti gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian ada juga laman web resmi dari pemerintah. Ini juga bisa dipakai sebagai referensi. Asalkan, nah itu tadi sama aja, jelas siapa pembuatnya, judulnya apa, tahunnya, dan jelas penerbitnya dari mana. Misalnya, contoh laman web resmi dari pemerintah www.depkes.go.id, misalnya di situ ada news atau ada berita, ada laporan dari Depkes, ada sambutan dari Depkes, itu bisa digunakan. Atau dari WHO Indonesia, itu juga bisa digunakan. Nah, laman web resmi dari pemerintah ini yang bisa dipakai kita sebagai referensi adalah terbitan yang terbaru. Tuh. Kemudian selanjutnya itu adalah
contoh sumber referensi yang bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian sumber referensi yang tidak diterima sebagai referensi di meja lembar kerja kita adalah semua sumber referensi yang tidak tercantum jelas siapa pengarangnya dan atau judul referensinya dan atau siapa penerbitnya dan atau kapan tahun terbitnya. Itu tidak bisa digunakan sebagai sumber referensi. Ya, jadi itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber referensi dari laman web yang tidak resmi. Seperti misalnya tulisan seseorang di laman blogspot.com, wordpress.com, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah sumber referensi yang sudah sangat lampau. Tadi sudah saya sebutkan, kalau misalnya buku itu kurang lebih atau e-book kurang lebih 10 tahun terakhir, kalau jurnal ilmiah itu maksimal 5 tahun, berita laporan atau laman web resmi itu di tahun yang terbaru. Nah, itu ya, jadi sumber-sumber referensi yang bisa kita gunakan dan tidak bisa kita gunakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan karena, untuk praktiknya bagaimana cara melakukan penelusuran sumber pustaka ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf, apabila ada kekurangan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kalian ketik di, kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mahasiswa Bu Lydia wajib komentar kesimpulan dari, video pembelajaran pada hari ini, yang akan Bu Lydia gunakan sebagai sumber penilaian evaluasi pada pertemuan hari ini. Ibu Lydia ulangi ya, jadi mahasiswa Kesmas Bu Lydia harus menuliskan komentar tentang kesimpulan dari video yang sudah kalian tonton ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.